Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para hadirin jamaah salat zuhur Masjid Nurul Huda yang saya muliakan, kita masuk pada hadis yang ke-458 dari kitab Riyadhus Shalihin dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-mimbar wa jalasna haulahu. Rasulullah sallam pernah duduk di atas mimbar, sedang kami duduk di sekeliling beliau. Lalu beliau berkata, inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinataha. Ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Sesungguhnya di antara yang aku khawatirkan terhadap diri kalian sepeninggalku adalah dibukanya keindahan dunia, ditampakkannya perhiasan-perhiasan dunia bagi kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini memberikan peringatan buat kita, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tertipu dengan bunga dunia, dengan keindahan dunia. Ini yang dikhawatirkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tertipunya umat beliau dari dunia yang Allah bukakan untuk mereka. Nabi SAW khawatir umatnya jatuh dalam sikap tamak terhadap dunia, sikap mengejar dunia tanpa memperhatikan akhiratnya. Dan kita sudah membaca firman Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. At-takatsur, usaha untuk memperbanyak dunia, saling memperbanyak harta. Usaha-usaha itu telah banyak membuat manusia lalai. Ya, ini yang dikhawatirkan, ini yang dikhawatirkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita baca hadis kemarin, hari Kamis, hari Senin yang kita baca, hadis sebelum ini, sampai-sampai Nabi mengatakan, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian, tapi justru yang lebih aku khawatirkan adalah kekayaan yang berlimpah. Terkadang orang dalam kondisi fakir, dalam kondisi sederhana, biasa-biasa saja, dia masih dekat dengan Allah. Dia masih banyak mengingat Allah. Tapi ketika Allah buka pintu-pintu dunia, ternyata dunianya melalaikan dia dan melupakan dia dari Allah. Dan betapa banyak manusia yang gagal menghadapi kenikmatan duniawi. Gagal dia, gagal untuk mensyukuri, gagal untuk mengelola dunia demi kepentingan akhirat. Kemudian Nabi SAW juga bersabda dari sahabat yang sama, Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau SAW bersabda, inna dunya hulwatun khadirah wa anna Allah Ta'ala mustakhlifukum fiha fayanzur kaifa ta'malun.
fattaqud dunya wattaqun nisa. Sesungguhnya dunia ini, kata Nabi, hulwah, manis. Dirasa, rasanya manis, khadirah, itu mempesona, indah. Dipandang juga indah. Ini dunia. Dan Allah ciptakan seperti itu dunia ini. Dan Allah yang maha tinggi telah menjadikan kalian berkuasa di dalam bumi Allah, di dunia ini. Allah menciptakan kalian untuk menjadikan kalian sebagai pengelola bumi Allah, pengelola dunia yang Allah ciptakan. Mustakhlifukum fiha fayanzur kaifa ta'malun. Dan Allah akan melihat bagaimana kalian berbuat. Fayanzur kaifa ta'malun. Allah melihat, Allah memperhatikan apa yang kalian perbuat di dunia ini. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Kemudian Nabi memberikan peringatan, waspadalah terhadap dunia serta waspadalah pula terhadap kaum wanita. Artinya waspadalah terhadap dunia ini, waspadalah terhadap fitnah dunia. Dan waspadalah terhadap wanita artinya waspadalah terhadap fitnah wanita. Hadis ini, ikhwani fillah, telah memberikan gambaran kepada kita bahwa memang dunia itu mempesona. Karena dunia itu mempesona, dunia itu nikmat, maka diingatkan jangan sampai kita terbuai dengan pesonanya dunia, terlalaikan dari mengingat Allah gara-gara keindahan dunia, melalaikan dari ketaatan kepada Allah. Dan cara kita untuk menjaga agar kita tidak lalai, tidak terpesona dengan dunia, ingat bahwa kita diberi amanah oleh Allah untuk menjadi khalifah, pengelola dunia yang nanti Allah akan hisab, yang nanti Allah akan mintai pertanggungjawaban dari apa yang kita lakukan di dunia. Maka tumbuhkan kesadaran bahwa setiap langkah saya, gerakan saya di dunia ini semuanya akan ditanya oleh Allah. Mustakhlifukum fiha fayanzur kaifa ta'malun. Allah senantiasa mengawasi kita, melihat kita, mencatat segala perbuatan kita, perkataan kita. Lalu di akhir hadis ini Nabi sallallahu mengingatkan, fattaqutunya, waspadalah. Waspadalah terhadap dunia, fitnah dunia. Dan Nabi menyebutkan wanita, padahal wanita itu bagian dari dunia. Nabi menyebutkan secara khusus, ini menunjukkan besarnya fitnah wanita. Besarnya fitnah wanita. Banyak orang jatuh, ya, terperosok dalam perbuatan haram karena wanita. Rumah tangga rusak ya karena wanita yang lain. Dan banyak sekali fitnah-fitnah yang ditimbulkan. Tentunya apa yang disebutkan oleh Nabi ini tidak membatasi. Artinya fitnah dunia itu bukan hanya fitnah wanita. Ya, laki-laki bisa jadi fitnah, termasuk harta dan seterusnya. Satu lagi ikhwani fillah hadis yang kita bisa baca dalam kesempatan siang hari ini, yaitu riwayat dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW itu pernah bersenandung mengungkapkan ucapan, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sebenarnya kecuali kehidupan akhirat. Aish di sini, kehidupan di sini maksudnya kehidupan yang hakiki, yang betul-betul itu adalah kehidupan. Itu hanya di akhirat, kata Nabi. Kenapa? Karena akhirat itulah kehidupan yang tidak akan berakhir, tidak ada masa akhirnya, tidak ada masa
kita sudah tidak hidup lagi di sana. Dunia ini ada masa akhirnya. Ini satu. Maka akhirat adalah kehidupan yang hakiki. Yang kedua, kehidupan akhirat adalah kehidupan yang benar-benar betul-betul menciptakan kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan mutlak. Kebahagiaan yang tidak bercampur dengan kesedihan, tidak bercampur dengan kegelisahan, kepenatan, murni bahagia. Kebahagiaan yang hakiki akhirat. Di dunia, orang bahagia tidak mungkin dia setiap hari bahagia. Suatu saat dia mengalami rasa takut, khawatir, pikiran yang berat, beban-beban pikiran. Maka dunia ini tidak ada yang betul-betul, Pak. Dia selalu berubah, bercampur. Tidak ada yang murni. Kebahagiaannya tidak murni, kesedihannya pun tidak murni. Yang murni hanya di akhirat. Ini makna dari ungkapan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendorong para sahabatnya untuk menjadikan dunia ini sebagai tempat untuk membangun kehidupan yang membahagiakan di akhirat. Menjadikan dunia ini sebagai tempat kita membangun kehidupan yang baik di mana? Di akhirat. Bagaimana kita membangun kehidupan yang baik di akhirat? Maka jadikan dunia ini sebagai sarana kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita bekerja untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita mencari nafkah yang halal, karena yang halal saja yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita berada di satu tempat, maka pastikan tempat itu adalah tempat yang membuat kita dekat dengan Allah. Yakni dunia ini betul-betul dia kuasai semua dalam rangka sebagai apa? Sebagai sarana dia mendekatkan diri kepada Allah. Dengan bahasa lain, dunia ini kita jadikan kendaraan yang membawa kita menuju Allah. Maka dimanapun, kalau kita tidak berjalan menuju Allah, maka berpindah, Pak. Cari kendaraan yang lain, cari tempat yang lain. Pekerjaan yang tidak membuat kita dekat dengan Allah, tinggalkan. Perkawanan yang tidak mendekatkan kita kepada Allah, tinggalkan. Dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.